A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada semangat? Masih pada puasa? Masih pada puasa enggak? Salawatan dulu yang kencang, yang kompak. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Asal Nabi bismillah wabil hatama. Dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Tuhan kita yang Maha Esa. Siapa lagi kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah lah yang telah memberikan kita dari nikmat terkecil hingga nikmat terbesar. Salah satu contohnya, kita dapat berkumpul di lapangan saat pagi atau siang hari ini dalam pesantren Ramadan. Itu adalah salah satu kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat bertangkaikan salam tidak lupa juga kita curahkan kepada sang proklamator Islam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang saat ini. Dengan perjuangan beliau, ketika beliau dianggap orang gila, orang tidak memiliki akal, sehingga beliau dilempari batu hingga bajunya berlumuran darah. Itu perjuangan beliau untuk memajukan agama Islam hingga saat ini. Siapa lagi kalau bukan Habibna wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMKN 1 Cibinong, para tenaga kependidikan, Bapak Ibu, serta teman-teman siswa-siswi SMK 1 Cibinong yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Sebelumnya perkenalkan diri. Baik, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwasannya saat ini kita telah menginjak atau menduduki bulan suci Ramadan, di mana bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim, contohnya dan terutama kita. Mengapa umat di bulan Ramadan ini adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim? Sebab dalam bulan suci Ramadan letak berbagai kemuliaan yang bisa kita ambil dan belum tentu bisa kita bertemu di tahun berikutnya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan 4 tangga yang harus kita sikapi menghadap bulan suci Ramadan. 4 tangga ini telah dijelaskan dalam firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Jadi yang saya beritahu pada siang hari ini bukan perkataan saya, tapi ini adalah perkataan Allah melalui firman-Nya di dalam Al-Quran. Apa 4 tangga yang harus kita persiapkan dalam menyambut bulan suci Ramadan, atau 4 sikap yang harus kita lakukan dalam menyikapi bulan suci Ramadan? Tangga yang pertama yakni adalah tangga tashkurun. Sebagaimana dengan artinya tashkurun, yakni adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa sih kita harus bersyukur? Sebab kita masih diberikan umur, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menginjak di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Banyak sekali teman-teman kita yang sudah meninggal, yang sudah wafat, bahkan ada yang dari keluarga besar kita yang wafat belum sempat menginjak bulan Ramadan tahun ini. Hidup umur umat manusia itu di antara bulan Ramadan ke bulan Ramadan berikutnya. Apa maksudnya? Kita saat ini masih hidup bulan Ramadan tahun ini, belum tentu bulan Ramadan tahun depan kita masih hidup, belum tentu kita bertemu dengan bulan Ramadan tahun depan. Maka persiapkan dan jadikan pribadi kita yang lebih baik pada bulan suci Ramadan di tahun ini. Contoh, ini contoh ya, seperti kasus pembacokan kemarin di Kota Bogor, tepatnya di Pomat.
itu beliau hampir mendekati umurnya dengan bulan suci Ramadan tahun ini, tapi Allah berkata lain sehingga Allah memanggil duluan dan tidak bisa bertemu di bulan suci Ramadan tahun ini. Maka dari itu kita pergunakan, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan bisa ini untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Justru kalau bisa kita beramal sebanyak mungkin. Jangan kita malah buka diem-diem. Jangan malah kita menyia-nyiakan bulan suci Ramadan di tahun ini. Lalu setelah kita melewati tangga tashkurun, kita bersyukur kepada Allah atas umur yang diberikan oleh Allah. Apalagi tangga yang kedua dalam surat Al-Baqarah. Allah menjelaskan tangga yang kedua, yakni kita harus bersifat ta'lamun. Di tangga ta'lamun ini kita harus mencari ilmu agama sebanyak mungkin untuk di bulan suci Ramadan. Mengapa? Karena kalau kita nggak berilmu, karena kalau kita nggak mencari ilmu, maka kita bodoh. Kita ketika menyentuh bulan suci Ramadan, kita diberi umur bulan suci Ramadan, maka kita diwajibkan untuk berpuasa, diwajibkan untuk saum. Tapi ketika kita tidak tahu ilmunya, maka apa yang kita laksanakan? Contoh, kita Ramadan, kita berpuasa, tapi kita nggak tahu apa saja yang bisa membatalkan puasa tersebut. Kita harus tahu apa hukumnya. Kita harus tahu apa yang bisa membatalkan puasa tersebut. Kita harus tahu apa saja hukum makruh ketika berpuasa. Jangan hayang puasa tapi tiba-tiba pacaran. Percuma puasanya. Ketika mendung belum tentu hujan. Ketika kita PDKT-an belum tentu jadian. Yang jadian belum tentu sampai ke pelaminan. Yang jomblo belum tentu kesepian. Jadi maka itu lebih baik kita jomblo, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita fokus beribadah kepada Allah. Untuk apa? Cinta-cintaan masa remaja mah eueuh gunana. Lalu yang ketiga, apa yang dijelaskan oleh Allah? Yakni adalah sifat. Ada yang tahu yang ketiga sifat apa dalam surat Al-Baqarah? Ada yang tahu enggak? Sifat tattaqun, yang artinya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melewati tangga yang ke-1 tashkurun, lalu tangga kedua ta'lamun, ya tangga ketiga ini adalah kita diwajibkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah bersyukur, kita mencari ilmu, lalu bertakwa dengan mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita peroleh. Kita sudah tahu ilmunya, kita bertakwa, kita amalkan ilmu-ilmu tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan, maka kita laksanakan. Laksanakan apa yang diperintahkan, jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah kebalik. Lalu tangga yang terakhir, yakni ada tangga yang keempat, yakni adalah tangga yarsyudun. Ini adalah tangga yang harus kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab di tangga terakhir inilah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada bagi umat muslim yang telah melaksanakan tiga tangga tadi tersebut. Ketika kita sudah melaksanakan tangga tashkurun, ta'lamun, lalu tattaqun, ketika kita sudah berhasil dengan tiga tangga tersebut, maka jika kita berhasil, Allah akan memberikan hidayah kepada kita pribadi yang lebih baik. Yang tadinya mabok-mabokan jadi ingat dosa. Yang tadinya durhaka kepada kedua orang tua jadi nggak berani ngelawan kedua orang tua. Ini di tangga yarsyudun, Allah akan memberikan hidayah kepada umat-umat muslim bagi yang serius mengerjakannya di bulan suci Ramadan ini. Jadi ilmu ini tadi 4 tangga yang harus kita ketahui, yang harus kita lakukan dan kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini. Lalu apa saja keistimewaan di bulan suci Ramadan? Ketika kita berpuasa, kita ketiduran, itu sudah dihitung pahala oleh Allah. Itu belum lagi dilipat gandakan pahala-pahalanya. Kita melaksanakan sholat sunnah, dihitung sholat wajib oleh Allah. Banyak amal-amal yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa rugi ketika kita bersedekah. Kalau mau dan sering-seringlah kita bersedekah, membelikan bukaan, belikan takjil, sumbangkan ke musola atau ke masjid. Maka pahala orang yang berpuasa tersebut akan menjadi milik antum semua, karena antum telah memberikan bukaan yang terbaik bagi mereka. Sedekah ke anak yatim piatu, ke panti asuhan. Jangan pernah merasa rugi, karena ini adalah bulan suci Ramadan, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lalu dalam bulan suci Ramadan ada lagi malam nuzulul Quran. Kalau kita bahas malam nuzulul Quran ini makin panjang waktunya. Lalu setelah malam nuzulul Quran ada malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar ini belum kita lewati. Kenapa? Malam Lailatul Qadar itu diriwayatkan sebagai malam rahasia. Kenapa malam rahasia? Karena malam inilah ketika kita sholat, ketika kita bangun untuk tahajud atau kita berzikir kepada Allah tidak tidur, maka sama saja kita dengan seperti beribadah selamanya. Kita nggak tahu tahun depan kita bertemu bulan Ramadan atau enggak. Bisa jadi kita wafat sebelum bulan Ramadan berikutnya. Bisa jadi kita meninggal sebelum bulan suci Ramadan tahun berikutnya. Maka kita incarlah malam Lailatul Qadar ini. Kapan sih malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir sebelum Ramadan dan bilangannya adalah ganjil. Berarti di antara tanggal lebih baik antum beribadah. Yang jarang terawih lebih baik terawih. Gak tidur, berzikir kepada Allah tuh. Siapa tahu antum mendapatkan malam rahasia, malam Lailatul Qadar. Sungguh beruntung umat muslim yang beribadah pada malam Lailatul Qadar. Jangan tergoda malam minggu malah keliling-keliling Pakansari, pergi ke mall-mall CCM, pacaran padahal bulan suci Ramadan. Jangan sampai tergoda kayak begitu.